Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman LSF. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa diskusi bersama ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, ya, melanjutkan diskusi-diskusi yang sebelumnya terkait filsafat aliran yang secara spesifik kita sebut dengan filsafat eksistensialisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada tokoh, bisa dikatakan dia abad kontemporer ya, masuk kontemporer mungkin. Albert Camus. Mungkin nanti dari pemantik bisa lebih menjelaskan secara spesifik satu konsep yang berkaitan dengan manusia seperti itu ya, manusia, hidup, makna dan lain-lain. Mungkin saya kira langsung saja ya. Nanti ada dua sesi. Sesi pertama itu sesi penyampaian materi dari pemantik, kemudian sesi 2 kita langsung masuk ke sesi diskusi, tanya jawab dan segala macam. Oke, terima kasih kepada Mas Sena yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan mencoba membahas dan memantik suatu pikiran dari Albert Camus ya. Tapi di sini saya tidak membahas semua pikiran-pikiran filsafatnya tentang Albert Camus. Tapi di sini saya membahas tentang subbab, tentang ide yang paling terkenal, yaitu absurdism, atau sesuatu yang absurd ya, pikiran-pikiran absurd yang disebut oleh Albert Camus. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan menceritakan sedikit tentang biografinya Albert Camus. Oh ya, sebelum ke situ, untuk pengucapan Albert Camus itu ada yang bilang Albert Camus. Camus itu biasanya orang-orang yang bahasa Inggris yang ngomongnya Albert Camus. Kalau orang Indonesia ngomongnya Albert Camus. It's very funny, you know. Tapi kalau dalam bahasa Prancisnya itu atau Aljazairnya itu dibacanya Albert Camus. Kamu ya, bukan Albert Camus. Kalau kita masih ngomong Albert Camus itu masih terlalu masih baru kelihatannya. Tapi kita mencoba sedikit elegannya, Albert Camus. Oke, Albert Camus ini lahir pada 7 November 1913 di Mondovì di Aljazair, Prancis. Dia besar tanpa seorang ayah sebenarnya tuh, karena ayahnya itu meninggal di Perang Dunia Pertama. Albert Camus ini sebenarnya tidak pernah melihat sosok ayahnya. Sepanjang pengetahuan literatur yang saya baca, tidak pernah melihat sosok ayahnya ketika kecil. Dia dibesarkan oleh ibunya. Ibunya ini juga tuli sebenarnya, sedikit tuli dan sedikit bisu lah. Dia ada gangguan tuna sebenarnya, ada gangguan tuna pada dirinya. Dia tidak sempurna ibunya. Dan dia lahir dari keluarga miskin sebenarnya. Ibunya itu bisa dikatakan kalau sekarang ibu rumah tangga sebenarnya pekerjaannya. Dia memiliki satu saudara, satu kakak. Nah, kemudian Albert Camus karena ini pintar, dia mendapat beasiswa sekolah ya oleh gurunya, sehingga dia berada di sekolah yang cukup elit, ya menengah lah ya. Tapi karena beasiswa. Tapi dia sebenarnya orang miskin. Nah, ketika di sekolahnya dia hidup seringkali dibully oleh teman-temannya karena dia masuk ke sekolah elit. Di situ dia karena beasiswa, dia hidup dalam keluarga yang miskin, tidak pernah menemui bapaknya, tidak pernah melihat bapaknya. Pokoknya hidupnya sangat menderita. Jadi background yang pertama kali ada di dalam Albert Camus itu tentang kependeritaan pada dirinya. Kemudian tumbuhlah besar Albert Camus. Pada usia 17 tahun dia mengidap suatu penyakit yang pada saat itu mungkin belum ada obatnya ya, yaitu penyakit
TBC. TBC itu apa? Tuberkulosis ya. Itu penyakit yang pada saat itu, pada zaman itu cukup mematikan. Penyakitnya orang miskin lah biasanya. Tuberkulosis itu. Jadi usia 17 tahun dia tuberkulosis, tapi dia tidak menghalangi dia untuk menempuh pendidikan. Dia sekolah di Université Algérie, dia mempelajari ilmu filsafat. Kemudian dia pernah terlibat dalam politik kiri dan bergabung dengan Partai Komunis, ya, sempat gabung kepada Partai Komunis, khususnya Partai Komunis Aljazair. Kemudian dia keluar dari Partai Komunis itu karena perbedaan pandangan, karena pada saat itu perbedaan pandangannya ketika Partai Komunis mulai mendekati kolonialisme untuk membantai fasisme. Padahal pada saat itu Albert Camus juga anti kepada kolonialisme. Tapi pada saat itu Partai Komunis itu mencoba meminjam kekuatan kolonis untuk menghadapi fasisme Jerman. Dan disitulah banyak perdebatan, hanya Albert Camus tidak cocok dan dia mengundurkan diri. Sebenarnya cukup rumit perdebatan politik di situ. Kemudian Albert Camus juga pernah bekerja di salah satu surat kabar sebagai jurnalis dan editor di Alger République dan Le Soir République itu di Prancis ya pada saat itu. Kemudian dia pindah ke Paris pada tahun 1940. Dia bergabung dengan Prancis pada saat itu untuk melawan pendudukan Nazi ya pada saat itu. Kemudian dia pernah bekerja juga untuk satu koran bawah tanah, yaitu koran Combat. Ini cukup terkenal pada zaman itu. Ya. Kemudian dia pernah dianugerahi sebuah Nobel Sastra pada tahun 1957. Kemudian dia pernah sempat berseteru pikiran-pikiran kamu dengan Jean-Paul Sartre, itu tentang politik juga. Dengan Simone de Beauvoir dia sempat berseteru pikiran-pikirannya, khususnya dalam buku Le Homme Révolté ya. Jadi revolte itu apa ya? Isinya tentang pemberontakan. Bukunya itu tentang Le Homme Révolté, orang-orang yang memberontak. Le Homme itu kan human, people. Révolté ya revolte, pemberontakan. Kemudian kamu ini meninggal dalam satu tragedi, yaitu kecelakaan mobil pada 4 Januari 1960 ya di Prancis. Ya itu mungkin sedikit pengantar mengenai Albert Camus. Kemudian saya bergeser kepada slide selanjutnya, yaitu tentang karya populer yang membuat Albert Camus ini menjadi begitu familiar ya pada kalangan saat itu, bahkan sampai sekarang. Sebenarnya kalau lebih didekatkan, Albert Camus itu lebih dekat dengan sastrawan, karena bagi kamu dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang eksistensialisme. Karena apa? Karena bagi kamu dia melihat eksistensialisme itu aliran filsafat yang begitu rumit, yang lekat akan teoritis, yang pekat akan teoretikal. Nah, kamu tidak mempelajari hal itu sebagai prinsip hidupnya. Dia justru lebih dekat kepada pikiran-pikiran sastra ya, bukan kepada pikiran filosofis. Pada saat itu, kamu tidak menyematkan atau menobatkan dirinya sebagai I am existentialism. Tapi dia mengatakan, ya saya seorang biasa yang mengemari filsafat, tapi saya bukan eksistensialisme, saya hanya sastrawan. Tapi kendati di dalam hal itu, karya-karya kamu ini sebenarnya lekat dan kaya akan kanjana filosofis. Karya yang pertama adalah L'étranger. L'étranger ini sebuah novel pertama yang mengeksplorasi tema absurditas dan keterasingan. Ini lebih cenderung mengisahkan bahwa kepribadian kamu ini di dalam buku ini, L'étranger ini dalam bahasa Indonesia berarti orang asing. Orang asing ini lebih menceritakan sebenarnya representasi kamu ini sendiri, karena dia merasa dalam hidupnya merasa asing, dia hidup begini dan begitu, penuh menderita, dia merasa asing. Inti pada buku ini adalah bahwa manusia
memiliki sisi keterasingannya. Dan di sini diceritakan dalam bentuk novel, nanti teman-teman silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua adalah Le Mythe de Sisyphe, yang sering kita kenal adalah mitos Sisyphus. Ini adalah sebuah esai filosofis tentang absurditas. Nanti kita akan bahas bagaimana makna filosofis dari sebuah novel Le Mythe de Sisyphe, mitos dari Sisyphus ini. Kemudian yang kedua adalah buku tentang Le Peste. Pada tahun 1947, novel tentang wabah penyakit dianggap sebagai alegori perlawanan terhadap tirani. Nah, pada saat pandemik COVID-19 ini, Le Peste ini cukup familiar, cukup booming, karena ini sebenarnya novel yang menggambarkan adanya sebuah pandemi dari dunia ini, keterasingan ya. Di novel Le Peste ini kamu menuliskan tentang manusia yang terasingkan karena adanya sebuah pandemi. Jadi pada masa pandemi COVID-19 banyak orang yang merujuk bagaimana menemukan sebuah makna di dalam sebuah pandemi, yaitu ke dalam bukunya Albert Camus. Kemudian yang buku cukup kontroversial yaitu Le Nombre Révolté, sebuah buku tentang pemberontakan manusia terhadap absurditas dan penindasan. Nah, di dalam buku Le Nombre Révolté ini sebenarnya ada perseteruan antara Jean-Paul Sartre sama Simone de Beauvoir di dalam Le Nombre Révolté ini. Ini perseteruan politik sebenarnya di dalam buku ini. Nah, 3 karya ini yang menggambarkan pikiran-pikiran Albert Camus sebenarnya. Nanti teman-teman bisa gali lebih dalam tentang hal ini. Tapi pada sisi ini saya akan mengulik satu tematik besar pikirannya kamu, yaitu tentang absurdisme. Maka kita next kepada slide selanjutnya, yaitu sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya apa sih absurdisme ini? Nah, absurdisme ini menurut kamu, bila kita coba untuk definisikan, adalah sebuah pandangan filosofis yang mengakui bahwa kehidupan ini penuh dengan kontradiksi dan tindakan yang tidak memiliki makna secara intrinsik. Jadi maksudnya apa? Kamu memandang bahwa di dalam hidup ini sebenarnya kita tidak memiliki makna secara intrinsik. Itu apa? Tidak ada makna absolut di dalam hidup ini sebenarnya. Setiap peristiwa-peristiwa, setiap kejadian-kejadian di dalam hidup ini, dia sangat kontradiksi sehingga tidak memiliki makna intrinsik di dalam peristiwa itu. Yang begitu rumit, begitu redundant, dan kita tidak memiliki pemahaman atau tidak bisa memastikan bahwa hidup ini bermakna. Itu namanya absurd. Makanya kita sering bilang, oh hidup ini absurd. Artinya ada kontradiksi di dalam setiap peristiwa dan kejadian. Kemudian kita lanjut poin kedua, yaitu tentang konfrontasi dan absurditas. Kamu berpendapat bahwa absurditas muncul dari sebuah konfrontasi atau pencarian manusia akan makna dan kehampaan alam semesta yang tidak memberikan jawaban atau makna. Jadi maksudnya begini, absurditas itu tercipta ketika ada satu konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah suatu upaya pencarian manusia untuk mencari makna. Kendati kita tahu bahwa hidup ini kita dibingungkan oleh satu peristiwa. Contohnya apa? Peristiwa yang suatu kejadian atau sesuatu yang kita harapkan dan kita lakukan setelah terus-menerus, dan kita hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu absurd kan? Padahal kita sudah memetakan, sudah menyiapkan sedemikian rupa, atau sudah mengikuti satu rules, tapi kita tidak pernah menemukan satu makna esensial di dalam satu line kehidupan kita. Itu yang disebut dengan absurd. Jadi ada satu konfrontasi atau upaya pencarian makna, kendati kita tahu di situ tidak ada makna sama sekali. Kemudian kondisi absurd. Bagaimana sih kondisi absurd? Jadi bagi kamu, kondisi absurd ini tercipta ketika adanya satu kontradiksi antara harapan manusia akan kejelasan dan realitas dunia yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh nalar manusia. Jadi bagi kamu tidak ada hidup yang jelas.
Jadi semuanya itu kontradiktif bagi kamu. Karena ini berangkat dari pengalamannya ya. Jadi sepenuhnya itu sulit dipahami oleh nalar. Itu yang disebut absurd. Oh, nalar kita kok nggak nyampe ya. Oh kini kok kontradiksi ya. Kok ini nggak nyambung ya. Padahal saya sudah berusaha sedemikian rupa. Padahal rules-nya sudah aku taati. Padahal step by step-nya sudah aku taati. Kok tidak sesuai dengan harapannya. Kontradiksi gitu. Itu yang disebut dengan absurd. Kondisi absurd itu kondisi kita merasa bahwa ada kontradiktif di dalam cara kita hidup. Kesadaran itu yang disebut dengan kondisi absurd. Kemudian kita lanjut, absurditas sebagai fakta realitas. Jadi kamu menganggap bahwa absurditas bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti atau ditolak, dideny atau ignore ya, diabaikan, melainkan realitas yang harus diakui dan dihadapi. Jadi absurditas itu ada, maka secara inherent itu ada di dalam manusia hidup ya. Itu pasti ada di dalam manusia hidup, tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menerima absurditas itu sebagai fakta realitas. Kita tidak bisa deny, tidak bisa menghindar, atau kita ignore, mengabaikan absurditas itu, enggak. Tapi kita harus terima dulu fakta absurditas itu sebagai fakta realitas. Kemudian pikiran selanjutnya adalah tentang pemberontakan. Sebagai tanggapan terhadap absurditas, maka kamu menyarankan pemberontakan, yaitu penerimaan penuh akan kondisi absurd tanpa menyerah pada keputusan. Mau dilanjutkan ada dulu nih. Lanjutnya nih. Oke. Jadi pemberontakan, dia kendati fakta absurditas itu ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam kehidupan manusia, harus diterima secara fakta realitas. Tapi penerimaan yang seperti apa atau penerimaan yang pasrah bukan. Tapi terima dulu sebagai fakta realitas, dan kita memiliki kebebasan untuk memutuskan mencari makna tersebut di dalam absurditas yang ada di dalam manusia. Yaitu nanti lanjut kepada poin selanjutnya, itu mencari makna dalam absurditas. Meskipun hidup dianggap tidak memiliki makna intrinsik yang tadi ya, bahwa absurditas itu ya, apa makna dari absurditas? Nggak ada, karena ya absurd kan nggak ada maknanya yang absurd itu. Maka kamu mendorong individu untuk menciptakan makna mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan. Maka bagi kamu, seorang manusia, human, itu memiliki satu prinsip, yaitu kebebasan. Dengan kebebasan itulah mereka bisa menentukan arah tujuan hidupnya di dalam keabsurdan itu sendiri. Kendati dia sudah tahu hidup saya itu absurd, kedepannya juga absurd, tapi manusia itu memiliki kebebasan, dan bagi kamu ya gunakan kebebasan itu kendati hidup kamu absurd. Itu tadi selayang pandang tentang absurditas dengan penjelasan yang absurd juga ya. Karena memang sebegitunya pikiran absurditasnya kamu, dan sebenarnya tidak ada penjelasan yang teoretikal di dalam filsafat absurditasnya kamu. Kita hanya mencoba menginterpretasikan dari hasil novel dan esainya itu kan. Kamu tidak menjelaskan apa itu absurditas secara literal, tapi dia menulis novel dan para pembacanya dia hanya mencoba menginterpretasikan. Itu yang disebut dengan absurdisme. Kemudian di dalam satu novel yang begitu familiar, yang cukup populis di kalangan milenial sekarang, saya kira bahkan Gen Z juga sudah banyak yang membaca, itu Le Mythe de Sisyphe, yaitu mitos Sisyphus. Yang mana kita tahu Sisyphus ini kan adalah satu makhluk yang dikutuk oleh dewa yang mendorong batu ke atas bukit. Kemudian ketika batunya ini hampir sampai ke bukit, dia dijatuhkan lagi, digelindingkan lagi, dan Sisyphus ini melihat batu itu turun ke bawah, menggelinding dengan senang hati. Kemudian dia mendorong lagi, kemudian batu itu tergelinding lagi, dan dia mendorong lagi sampai, dan begitu terus-terusan berulang. Dia dikutuk oleh dewa, sebenarnya dia dikutuk oleh dewa untuk mendorong batu ke atas dan jatuh dan begitulah. Dan di akhir novelnya dikutip bahwa sebenarnya Sisyphus ini bahagia dengan hukumannya itu.
karena dia menikmati hukumannya itu. Dia tahu bahwa kegiatan dia, hukuman dia tuh akan terus-terusan berulang sampai kapanpun, sampai akhir hayatnya. Kenapa dia tidak mencoba untuk bunuh diri dan lain sebagainya, atau mencoba menjatuhkan batunya sehingga menindihi tubuh Sisyphus dan dia meninggal? Enggak. Tapi dia menikmati proses yang terus-terusan berulang. Kendati itu kan absurd kan. Yang ngapain kita dorong batu sampai atas dan gelindingan lagi, kita dorong batu sampai atas gelindingan lagi? Enggak. Itu memang kondisi absurd, tapi Sisyphus terus melakukan hal itu. Maka poin filosofis yang ingin disampaikan oleh Albert Camus ini sebenarnya adalah kita tahu hidup kita tuh absurd, tapi kita harus tetap menikmatinya. Kita tidak boleh ignore, tidak boleh mengabaikan atau deny dengan peristiwa yang ada di dalam hidup kita. Kegiatan sehari-hari kita ya kita bangun pagi, kemudian lakukan aktivitas, nanti bertemu teman dan tidur, dan itu pun terus-terusan. Itu juga absurd kan. Itu dengan Sisyphus, dia tahu kutukan itu juga absurd, tapi dia melakukannya dengan senang. Dia dengan senang dan dengan penuh kesadaran. Ini mitos Sisyphus sebenarnya. Kutukan absurditas. Ya kita bayangin aja Sisyphus itu bahagia. Bayangin aja orang-orang yang absurd itu bahagia, gitu aja intinya gitu. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi absurditas di dalam kehidupan kita. Maka kamu secara eksplisit sebenarnya menulis satu referensi bagaimana kita menghadapinya, yaitu yang pertama adalah tentang acceptance without resignation. Jadi dia menerima, acceptance, menerima tanpa menolak. Maksudnya gimana? Solusi yang diajukan kamu adalah menerima absurditas kehidupan tanpa harapan palsu atau ilusi. Menerima tanpa menolak. Ya terima aja, absurditas itu ada di dalam hidup kita, jangan kita tolak. Nah, maka kamu menganjurkan agar kita hidup sepenuhnya dengan kesadaran akan absurditas, menemukan kebebasan dalam batasan yang ada dan menciptakan makna pribadi melalui tindakan-tindakan yang kita sadari. Nah, ini adalah bentuk pemberontakan yang sebenarnya, di mana kita menolak untuk menyerah pada keputusan dan terus mencari kebahagiaan meskipun kita tahu bahwa tidak ada makna yang lebih besar. Kita tahu absurd itu tidak ada ujungnya terus-terusan, tapi kita harus memiliki kesadaran kita terima absurd ini, tapi menerima ini bukan dalam artian menyerah. Tetap bagi kamu absurditas ya harus diterima, tapi tidak untuk menerima begitu saja untuk menyerah, bukan. Terima absurditas sebagai fakta realitas, tapi kita ada kesadaran untuk terus melakukan dan mencoba keluar dari absurditas itu, kendati kita tahu kita tidak bisa keluar. Jadi ada itu. Kemudian ada agama dan leap of faith. Kamu menolak leap of faith atau lompatan iman yang dikembangkan oleh filsuf seperti Kierkegaard, yang menyarankan agar seseorang mempercayai hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara rasional seperti keberadaan Tuhan sebagai solusi atas absurditas. Nah, kamu menolak bahwa nggak bisa loh absurditas itu, kita menghindar dari absurditas itu dengan cara beriman kepada agama, nggak bisa. Dalam tanda kutip dia mengatakan gitu ya, nggak bisa. Misalkan ada satu filsuf, seorang Kierkegaard, itu kan mengatakan bahwa dunia ini memang nggak ada maknanya, nggak absurd. Kita harus mencari pelarian nih. Kierkegaard kan mengatakan ya udah pelarian kamu ya mengimani hal-hal yang irasional, yaitu religion kan kata Kierkegaard itu kan. Dia kan filsuf existentialism, tapi basic legal reasoningnya kan theisme. Jadi existentialisme ini bagi Kierkegaard ya carilah ke Tuhan ketika kamu tidak menemukan makna di dalam absurditas hidupmu. Nah, bagi kamu nggak menolak adanya unsur non material di dalam cara dia menjalani hidupnya, termasuk metafisik itu tentang Tuhan. Jadi nggak bisa orang ingin lari dari absurditas kemudian cara menghindarinya dengan cara mengimani kepada hal-hal yang sifatnya metafisis. Nggak bisa bagi kamu menolak hal itu. Bagi kamu, dia menolaknya secara halus ya, tidak secara nggak percaya agama, dia nggak ngomong gitu. Tapi dia tidak langsung ke
hidupku absurd nih, coba deh kamu ini gini secara metafisis. Itu enggak, dia menolak hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Nah, tentang bunuh diri, solusi dari menghindari absurditas itu kan tadi yang pertama tadi bukan dia beriman kepada hal-hal metafisis, nggak bisa. Kemudian ada lagi nih tentang bunuh diri, kita menghindar dari absurditas ini dengan cara membunuh diri, harakiri misalnya di Jepang gitu ya, nggak bisa. Kamu tidak menolak hal itu. Bagi kamu bunuh diri itu adalah apa ya, menghilangkan kesadaran kita, menghilangkan kebebasan kita untuk menyikapi atau untuk menemukan makna-makna di dalam absurditas. Jadi bagi kamu bunuh diri itu juga bukan satu solusi atau satu keputusan yang baik untuk menyikapi satu absurditas. Dia menolak bunuh diri, menolak lompatan iman yang tiba-tiba, oh aku beriman aja lah daripada hidup aku absurd, pusing nggak menemuin makna gitu. Itu tadi yang harapan. Kamu juga menolak harapan karena bagi kamu orang yang hidup di dalam harapan itu dia mencoba menghindari absurditas sebagai fakta realitas. Contohnya apa? Orang hidup saya absurd nih sekarang nih, tapi saya berharap bahwa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi saya akan menjadi ini. Nah, itu bagi kamu dia tidak setuju dengan hal itu. Hidup absurd itu harus disikapi dengan hidup ya pada hari ini, bukan hidup pada harapan nanti atau pada masa lalu. Dia menolak harapan, intinya di situ. Jadi penolakan terhadap harapan dalam absurdisme ini berarti penolakan untuk percaya apapun melebihi ada yang ada dalam kehidupannya yang absurd. Sebenarnya intinya dia menolak harapan, karena bagi kamu harapan itu upaya buruk untuk menghindari absurdisme. Jadi tidak setuju dengan harapan, karena orang yang hidup di dalam harapan bagi Albert Camus ini, dia sedang menyiksa dirinya. Cara menikmati absurdisme yang elegan bagi kamu itu ya menikmati hidup saat ini, bukan hidup apa yang nanti, bukan apa yang udah, enggak. Jadi nikmatilah hidup saat ini, mencari makna pada absurdisme ya saat ini. Tidak ada harapan, tidak ada angan-angan masa lalu. Kendati dia tahu tidak ada finishnya nih hidup. Nah, itu yang disebut absurd. Ya memang absurd kan. Kemudian kita ngomongin absurditas dan etika. Maka bagi kamu, kesadaran etis di dalam kesadaran absurdisme yaitu absurdisme sendiri. Bagi kamu, orang yang memiliki etika tertinggi adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya itu absurd. Itu etik tertinggi bagi kamu. Etik keabsurdismean. Jadi etika absurdisme. Etika yang menyadari bahwa ya hidup ini absurd, yaitu etis bagi kamu. Kemudian pemberontakan dan etika. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini absurd bagi kamu, tadi tidak hanya menyadari, kita harus memberontak harus mengelak. Kendati di dalam paradigma pertama kita harus acceptance dulu nih, terima dulu nih. Tapi tidak menerima doang, kita harus memberontak. Itu etika kedua bagi kamu, itu ethics kedua. Kemudian ada solidaritas. Solidaritas ini kamu juga tidak ngomongin sebatas kehidupan yang absurd dan problematik, tapi kamu ini juga memiliki cara pandang yang solidaritas. Jadi kamu ini secara eksistensial dia mengakui bahwa setiap orang memiliki kebebasan, dan kebebasan ini harus dilindungi. Ya, kebebasan ini harus dilindungi, dan setiap orang harus solid untuk saling menjaga kebebasan antar umat manusia. Jadi ini solidaritas. Dalam pemberontakan kamu menekankan pentingnya solidaritas. Jadi dalam pemberontakan absurdisme secara personality, dia juga harus menghargai pemberontakan secara personality yang ada di orang lain. Jadi konsep solidaritas itu selalu melekat pada setiap orang dan setiap sosial untuk terus menjaganya. Kemudian yang cukup terakhir ini, kebebasan dan tanggung jawab. Nah, jadi kamus ini menganut prinsip kebebasan, tapi sekaligus dibarengi dengan tanggung jawab. Tidak sebebas-bebasnya. Kebebasan yang pada paradigma kedua yaitu ada tanggung jawab. Kebebasan yang landasannya adalah tanggung jawab. Jadi setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan konsekuensi dari pilihan tingkah lakunya. Kemudian kritik terhadap nihilisme. Kamu menolak
nihilisme ya termasuk dalam Nietzsche dan lain sebagainya ya, gagasan-gagasan bahwa tidak ada nilai atau makna sama sekali. Jadi nihilisme itu kan tidak ada makna sama sekali kan di dalam hidup, nihil tidak apa kita hidup dan lain sebagainya. Tapi bagi kamu, meskipun kehidupan ini mungkin tampak absurd, ini tidak berarti bahwa kita harus hidup tanpa nilai dan moral. Jadi, nah, kamu menyadari bahwa hidup ini absurd, tapi bukan berarti keabsurdan ini itu menolak nilai atau menolak moral. Dia tetap accept itu semua, tetap menerima itu semua. Jadi absurd yang bermoral dan bernilai bagi kamu itu penolakan terhadap nihilisme yang dibantah atau yang dikritik oleh absurd. Kemudian yang terakhir adalah moralitas pribadi. Kamu menekankan pentingnya menjaga moralitas pribadi. Ia berpendapat bahwa setiap orang harus menciptakan sistem nilai mereka sendiri dan hidup sesuai dengan sistem tersebut. Jadi maksudnya apa? Moralitas pribadi, moralitas kita tidak boleh dibatasi oleh moralitas yang di luar dirinya. Contohnya apa? Ya tadi ada metafisis yang mendrive moralitas kita. Itu kamu nggak setuju sebenarnya. Moralitas pribadi itu melekat pada dignity manusia, tidak melekat pada dignity organisasi atau pada dignity metafisis. Atau justru membunuh moralitas pribadi itu, membunuh moralitas pribadi apa? Ya bunuh diri. Maka kamu itu tidak menyetujui bahwa untuk lari dari absurditas itu bunuh diri, enggak, karena dia membunuh moralitas pribadi, membunuh kebebasannya sendiri untuk mencari makna. Kendati hidup ini terus-terusan absurd. Ya mungkin itu penghantar ya dari sedikit kamu pikiran-pikiran absurdisme kamu, dan ini ada beberapa quote yang saya capture yang mungkin masih berhubungan dengan absurdisme. Quote yang pertama yaitu ada satu ungkapan, you will never be happy if you continue to search for the happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Jadi kamu tidak akan pernah merasa happy, tidak akan pernah menjadi bahagia if you continue for search for what happiness consists of. Jika kamu terus-terusan mencari makna kebahagiaan. Tapi you will never live if you are looking for the meaning of life. Kamu tidak pernah merasa hidup jika kamu terus-terus mencari apa sebenarnya makna hidup. Jadi ya makna hidup sebenarnya nggak perlu dicari. Kita nikmatin absurdisme aja. Karena semakin kita mencari makna hidup, semakin kita mencari makna kebahagiaan, kita mencari makna kebahagiaan artinya kan berpikir harapan kan. Itu tidak akan pernah benar-benar kita merasakannya. Jadi inti dari pikiran absurdisme dalam quotes ini, kamu ingin menyampaikan bahwa hiduplah pada masa sekarang, bukan masa depan atau masa lalu. Itu poin utamanya. Kemudian selanjutnya adalah don't walk in front of me. Jangan berjalan di depan aku. I may not follow. Mungkin saya tidak akan mengikuti Anda. Don't walk behind me. Jangan berjalan di belakang saya. I may not be lead. Saya mungkin tidak akan menjadi pemimpin atau memimpin. Walk beside me. Berjalanlah di sampingku. Just be my friend. Hanya jadilah teman sejawatku. Ini kan mengatakan bahwa ada kesetaraan di dalam manusia. Ini quote tentang bahwa absurdisme ini ada di dalam absurdisme ini ada kesetaraan di dalam cara manusia hidup, yaitu tentang solidaritas yang tadi sempat disinggung di dalam poin sebelumnya. Kemudian quote selanjutnya adalah in the deep of winter finally I learned that within me there lay an invisible summer. Di dalam kedalaman winter, musim dingin, akhirnya saya belajar bahwa di dalamnya ada satu musim panas yang tidak terelakkan. Jadi di dalam ini quotes ini intinya menginterpretasikan bahwa di dalam keheningan manusia ada keramaian, di dalam keramaian manusia ada keheningan. Jadi selalu ada hal kontradiktif di dalam cara hidup manusia. Jadi kan in the deep of winter itu ada invisible summer. Jadi
ada summer yang tak terelakkan. Jadi di dalam kedinginan winter ada musim panas yang tak terelakkan. Jadi adanya ada kontradiktif di dalam kehidupan manusia, dan itu semuanya harus diterima sebagai fakta absurdism. Nah, itu. Kemudian quote yang terakhir adalah the only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free. Jadi jalan satu-satunya untuk menghadapi di dunia yang bebas itu dengan cara menjadi absolutely free, itu benar-benar bebas secara absolut. That your very existence is an act of rebellion. Jadi eksistensi kamu itu benar-benar ada ketika kamu rebellion. Itu rebel memberontak ada. Jadi eksistensi kamu itu ketika kamu ada, ketika kamu memberontak. Ya, ini quotes ini ingin mengatakan apa? Ya, kita untuk menghadapi dunia yang tidak bebas, salah satu jalan adalah menjadi bebas. Untuk memunculkan eksistensi manusia, kita harus memberontak. Jadi intinya apa? Kita tahu hidup kita absurd, tapi kita harus memberontak ke absurdisme itu. Itu satunya cara itu, tapi bukan dengan cara bunuh diri atau dari beriman kepada sesuatu, atau tadi dengan harapan, dengan cara menikmati kehidupan saat ini. Itu yang ingin diucapkan kamu. Ya, mungkin itu sedikit pandangan absurdisme yang kamu utarakan, tapi saya coba interpretasikan sejauh pemahaman saya. Mungkin ada kritik atau ada salah interpretasi atau ada yang kurang pas, nanti bisa dikritik atau bisa didiskusikan bersama. Mungkin sekian, terima kasih.